Mau tanya, boleh nggak tempat ibadah pakai panglaris biar jemaahnya rame terus? Iya, ini viral banget kemarin. Ini sempat viral juga ya? Iya, banyak iya. yang Nanya ya? nanya dan banyak yang nge-share itu Nge-mention capture-annya gitu ya? ini Iya. di akun-akun besar. Jadi gimana nih? Tempat ibadah biar rame pakai panglaris. Iya. Anda kalau tempat ibadah pakai penglaris, dakwah enggak, musyrik iya. Iya juga ya, kan panglaris biasa pakai izin gitu kan. Iya, makanya. Tapi tempat ibadah Jadi kayaknya udah rame kayaknya ya. Udah rame. Makanya di Islam itu dakwah sudah diatur jelas. Iya. Bahwa bil hikmah wal mau'idatil hasanah dengan cara-cara yang baik. Jangankan pakai cara-cara yang musyrik, cara-cara yang tidak baik saja, misalnya dengan Anda memaksa orang itu tidak boleh. Apalagi, bahkan kalau bisa orang itu dididik untuk ke masjid itu karena kesadaran, bukan karena panglaris. Iya, bukan karena dipaksa begitu ya. Makanya lagian susah naruh panglaris di masjid, di tempat ibadah. Ya kalau kita ngomongnya ibadah agama kita ya. Iya, di masjid. Kalau Anda, mohon maaf, konsepnya panglaris itu kan semacam pesugihan. Iya. Kalau ditaruh di warung, itu misalnya kalau nggak salah ada jin, itu nanti orang tuh bisa kayak nggak tahu pengen berhenti di situ aja, pengen noleh gitu. Nah kalau jin Anda taruh di masjid, kebakar dianya. Konsepnya gimana? Dan lagi begini gitu. Memang Nabi menyarankan kita mensunnahkan untuk sholat di masjid. Ya. Ada kemuliaan besar bagi orang-orang yang sholat berjamaah di masjid. Benar. Tapi bukan berarti masjid butuh kepada Anda, tapi Anda yang butuh kepada masjid. Karena kalau Anda ke masjid, Anda yang mulia. Jadi kalau masjid secara umum Nabi dan Allah itu ya gak butuh kepada Anda. Anjir. Jadi gak perlu dipenglaris-penglariskan karena Anda yang butuh. Kita yang butuh masjid. Iya, Ya? kalau orang jualan pakai penglaris walaupun itu musyrik, itu kan memang masih masuk akal. Penjualnya karena yang butuh. penjualnya yang butuh. Kalau ini masjid gak butuh. Kalau Anda gak ke masjid, Anda yang rugi. Gitu. Jadi dan jelas akun. dan seperti YouTube saya itu, channel YouTube saya ini, tidak nulis. Kalau ditanya, kalau penontonnya sedikit sedih nggak sedih. Karena bukan saya yang butuh. Tapi Anda yang butuh pencerahan. Saya walaupun penontonnya 0, tapi ditonton sama para malaikat cukup. Cuma channel ini subscribersnya malaikat, yang nonton 0, yang like 1 juta. Jadi kan apalagi nggak ada iklan, jadi nggak butuh. Nggak ada iklan. Respect channel Habib ini nggak ada iklannya. Karena takut nongol iklan TikTok. Iklan Bigo, iklan judi, karena iklan brengsek-brengsek sekarang. Akunnya apa, iklannya apa, ya kan? Dulu saya akun konten ngerosting Atta, iklannya malah apa, ya kan? Gitu. Lucu banget kadang-kadang, ya kan? Jadi, itu dia. Iya, jadi nggak usah penglaris-penglaris. Nggak usah Dan penglaris-penglaris. Anda kalau mau ngajak orang dengan cara-cara yang baik, makanya masjid itu dibuat misalnya ramah untuk anak muda. Jangan dibuat gambarannya tegang. Seakan-akan gitu. Iya, sehingga anak muda menjauh. Yang datang orang-orang sudah yang bau-bau tanah, yang tua-tua. Jadi dibuat seasik mungkin, kreatif lah intinya. Intinya dengan cara-cara yang baik. Tapi jangan di graffiti juga ya. Nama yang bagus ya. Assalamualaikum Beb, mau nanya, kalau kita sengaja bernafas di pinggir orang meninggal, apakah itu termasuk sombong? Jadi orang meninggal, dia bernafas, masuk sombong? Soalnya, ini saya jawab dulu ya Beb ya, sebelum jawaban benernya. Kalau Anda nggak bernafas, Anda meninggal juga dong. Enggak, jadi kalau orang bernafas sengaja di samping orang meninggal, Ya. itu hukumnya dosa. Loh, kenapa tuh? Tapi bukan karena sombong, Karena bodoh. Melakukan hal sia-sia. Dia bukan melakukan hal sia-sia, maksudnya ya bernafas adalah hal yang wajar. Ya maksudnya ngapain dia bernafas di samping orang meninggal itu ngapain? Kecuali dia Sia-sia. sengaja dikencengin gitu maksudnya. Iya ngapain? Misalnya ada yang orang meninggal, dan dia mendekatkan diri,
Karena yang sudah meninggal nggak bisa nafas. Anda ditempeleng orang tuanya Anda. Padahal Anda dia yang tuh dikubur. sebenarnya aneh kalau dia bilang mau sombong itu aneh. Karena kenapa? Dia yang sudah mati belum tentu tidak masuk surga, belum tentu lebih buruk dari yang bernafas Oh iya itu. juga, jangan-jangan dia meninggal itu malah Baik, masuk surga. husnul khotimah. Husnul khotimah. Anda yang nafas. Hei, Apalagi kalau niatnya sombong, ya termasuk sombong. Kalau dia bernafas, niatnya untuk sombong, dia sombong. iya juga ya. Iya, karena sombong itu kan di hati, tergantung niat kita dan Iya. gejolak hati kita. Kalau Jadi- sombong ya sombong. Kalau dia bertanya ini mungkin akan jadi peringatan buat para keluarga atau teman-temannya Muhammad Rifki Janzani. Kalau ada dia melayat, jangan boleh. Karena dia akan sombong bernafas. Iya, tapi kalau bernafas wajar nggak apa-apa. Takutnya dia, ayo. Tempeleng marbot Anda ya kan. Dah. Jadi Bib mau tanya, jika di akhirat nanti kita dihisap, ternyata hasil dosa dan pahala seimbang, apakah kita akan dihidupkan ke dunia lagi untuk dapat skor finalnya? Ini masih mending. Kemarin ada yang nanya, kalau nanti pahala dan dosa seimbang, apakah ada tendangan penalti gitu. Untuk menentukan. Ini masih mending nih. Tapi gimana tuh? Katanya misalnya pahala dan dosa seimbang. 50-50. 50-50. Nah, kemana dia? Masuk apa, apakah? Enggak. Masuk PSI atau masuk apa? Masuk kemana itu? Enggak, jadi sebenarnya walaupun ini sekaligus contoh bahwa pertanyaan ini kayak remeh, lucu, Tapi ini padahal dibahas di Quran, Bro. ada Di yang surat pembahasan. Al-A'raf bahas khusus juga soal ini. Gimana? Jadi namanya ada Ashabul A'raf. Mm. Orang-orang A'raf. A'raf itu artinya puncak. Jadi orang-orang yang berada di puncak. Jadi orang-orang yang amal baik dan buruknya imbang itu dapat extra time. Ada perpanjangan waktu ya? Ada perpanjangan waktu. Kemana itu? Jadi dia nungguin yang lain dihisab dulu. Oh, Jadi dia ditaruh di puncak di antara surga dan neraka, dibiarin di sana, yang lain dihisab dulu. jadi belum. Akhirnya gimana nih? Jadi dia bisa ngelihat dan komunikasi dengan orang neraka dan orang surga. Jadi dia, wow, saya surga apa neraka ya? Jadi hidupnya deg-degan ya. Tapi maksudnya endingnya Nah, terakhir setelah semua dibagi, ini masuk Beres. surga, ini masuk neraka, nah baru orang ini dimasukkan ke surga. oke. Tapi dimasukkan ke surganya karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah kepada mereka. Nah, ini sekaligus menegaskan bahwa Allah itu sebenarnya pengen Semuanya ke surga. semua ke surga. Bahkan kalau Buktinya yang 50-50 imbang tetap aja, dimasukin ke surga. Cuman yang biasanya pengen ke neraka, Anda sendiri. Jadi ya mungkin buat teman-teman ya, ini bisa jadi solusi buat teman-teman yang berbuat maksiat tapi beribadah juga. Anda harus pinter ngitung nih. Udah sholat 10, berarti punya kesempatan berdosa 10. Karena kalau imbang, masuk surga juga, begitu. Tapi nggak bisa dihitung seperti itu kan? Iya, tapi kan kita Anda- sudah bahas kalkulatornya Allah beda sama Beda. kalkulator kita. Itu Bahwa- teman saya dulu ada SD. Teman Dia kalkulator gitu. Ya. Jadi dosa kamu berapa ke saya? Kok dihitung bener? Kalkulator. Oh, dia dosa sekali dihitung. Iya, Tuh. serius ada yang gitu. Nanti sekolah di mana sih? Ada kalkulator